wabarakatuh. Halo, saya Nur Akifa. Video ini dari kelompok 1 yang berisi tentang instrumen kebijakan moneter konvensional dan Islam. Untuk lebih lengkapnya, simak materi berikut. Teman-teman, setiap negara memiliki bank sentral yang bertugas mengatur kelancaran perputaran uang di wilayah kedaulatannya. Seperti halnya Bank Indonesia yang memiliki kebijakan moneter untuk mengatur kelancaran perputaran uang. Nah, apa sih itu kebijakan moneter? Jadi, kebijakan moneter ini merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Adapun instrumen kebijakan moneter merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Adapun selanjutnya adalah instrumen kebijakan konvensional. Yang pertama ada operasi pasar terbuka, di mana pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Yang kedua ada fasilitas diskonto. Yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib, di mana penetapan rasio cadangan wajib juga yang dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Yang keempat ada imbauan moral. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Dan yang terakhir ada derivatif, merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Adapun instrumen kebijakan moneter syariah atau Islam yang pertama ada sukuk atau obligasi Islam, di mana obligasi pemerintah ketika terjadi inflasi pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Yang kedua ada takaful atau asuransi Islam. Takaful atau dikenal juga sebagai asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Yang ketiga ada Government Investment Certificate atau penjualan ataupun pembelian sertifikat bank sentral yang diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga. Dan yang terakhir ada reserve ratio, yaitu suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan instrumen konvensional. Yang pertama ada kelebihan yaitu memiliki rata-rata likuiditas yang bervariasi di seluruh jenis bank. Yang kedua, efektif dalam mengendalikan inflasi. Dan yang ketiga, dapat mempengaruhi nilai tukar seperti valuta asing. Dan kekurangannya yang pertama, memiliki keterbatasan dalam mengatasi situasi krisis ekonomi. Dan yang kedua, berpatokan pada suku bunga, sehingga apabila suku bunga naik, maka akan menghambat perekonomian. Dan juga ada pun kelemahan dan kelebihan dari instrumen syariah. Yang pertama kelebihannya itu bebas dari bunga, berprinsip pada keadilan, memperhatikan etika dan nilai sosial, serta mampu bertahan di tengah inflasi. Dan kelemahannya, yang pertama tidak adanya keamanan pemerintah yang dirancang sesuai dengan prinsip Islam untuk digunakan sebagai berangkas investasi untuk memenuhi persyaratan likuiditas yang ditetapkan SBI. Yang kedua, tidak mampu membeli deposito dengan suku bunga tetap. Yang ketiga, keterbatasan instrumen. Yang keempat, masih banyak yang belum paham terkait prinsip dari instrumen ini. Dan yang terakhir yaitu tidak memiliki alternatif investasi opsi dalam sekuritas. Nah, itulah tadi pemaparan singkat mengenai instrumen kebijakan moneter dari kelompok 1. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Miftah Aprilia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.